Bismillahirrahmanirrahim. Salat malam adalah salat sunnah, maksudnya berhukum sunnah. Salat sunnah yang ditunaikan di sebagian waktu malam. Di sebagian waktu malam terbentang dari ba'da isya hingga menjelang fajar. Kalau saya sebut ba'da isya, bukan hanya setelah salat waktu isya, tapi setelah salat isya'nya ditunaikan. Jadi jangan sampai Anda bangun malam, isya belum dikerjakan, tahajud duluan. Awas ya. Baik, hati-hati. Dan salat ini tidak bisa digabungkan langsung untuk dijamaahkan dengan fardunya. Yang saya maksudkan begini, tidak menyatu, karena pernah ada kasus di Garut, saya mengalami sendiri. Ada teman bangun pada malam hari, jam 2 sudah bangun, tumben. Masya Allah, malam Jumat lagi, besoknya libur. Begitu bangun, dia sholat khusyuk luar biasa. Tapi besoknya subuh, tiba-tiba kami ke masjid, tidak menemukan dia di masjid. Qadar Allah kemudian pulang ke asrama, karena waktu libur, saya pikir dia mungkin sudah sholat. Tapi mungkin saya yang tidak tahu. Tayyib, lewat dari itu kita sarapan, dia masih istirahat. Yang hebat saat jam 7 tiba-tiba dia mulai agak bangun-bangun. Saya tanya, antum kemana nggak kelihatan di masjid? Sudah subuhan kah? Apa jawab teman kami? Adik gimana? Kan tadi sudah saya jama dengan tahajud. Masya Allah. Jadi menjama salat subuh dengan tahajud sekalian. Baik, salat malam tidak bisa dijamakan dengan salat yang lainnya, tapi diawali dengan salat isya. Setelah menunaikan isya, baru tunaikan salat malamnya. Waktunya terbentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Jelas di sini? Iya. Di salat yang ditunaikan pada malam hari terbentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Sekarang pelan-pelan, ayo lihat, turunkan dalilnya. Dari waktu ini, mana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan mana yang diutamakan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita turunkan dalilnya, dan disinilah kemudian berhenti bahasan kita. Tulis dalilnya satu. Quran surah ke-17 tadi, ayat 79. Turunkan ini, tafsirkan dengan Quran. Surah ke-73 Al-Muzammil, ayat kedua sampai ayat ketiga. Baik, perhatikan. Wa minal laili fatahajjad bi. Quran surah 17 ayat 79. Dan dari sebagian malam silakan bangun, tunaikan salat. Di situ jenis yang pertama tahajud. Sekarang fokus, minal lail, dari sebagian malam. Artinya tidak harus penuh malam dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Kalau sekarang kita batasi jam 20 misalnya, sampai kurang lebih jam 4 lewat 30. Misal, fokus. Dari waktu ini, mana yang diutamakan kemudian untuk bisa ditunaikan untuk salat malam? Lihat baik-baik. Quran surah 73 ayat 2 sampai dengan 3. Surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Silahkan kamu bangun malam. Qumil laila, ayo bangun malam. Illa qalila. Maksud kalimat illa di situ walaupun cuma sedikit. Ayo manfaatkan. Yang penting ada bagian malam. Misal Anda bangun jam 4 nih, sebentar lagi ke fajar. Ayo bangun, sepanjang masih ada kesempatan masuk waktu malam, tunaikan sholat pada saat itu. Perhatikan ya, kalau saya berikan rahasia pemahaman, kalau Anda temukan dalam Al-Quran atau hadis yang kita diminta semaksimal mungkin untuk memanfaatkan ibadah, sekalipun waktunya singkat, itu artinya ada yang sangat penting di waktu itu. Quran mengatakan, walaupun Anda dapatkan sedikit dari malam, coba bangun, tunaikan sholat. Itu artinya ada yang penting di situ, ada yang sangat penting. Ini kan ibadah hukumnya sunnah, tapi saking pentingnya Allahu Akbar. Kata Allah, kalau dapatkan sedikit pun, ayo bangun, tunaikan. Karena ada yang penting di situ sekalipun hukumnya cuma sunnah. Paham?
nisfahu, pertengahan malamnya. Awil qus minhu qalila, setengah dari malamnya, atau boleh tidak dari setengah malamnya, sebagian dari malam-malam itu. Lihat sini, kalau saya katakan misal ini 20 sampai dengan jam 4.30, berapa jam? Jam 8 ke jam 4 berapa jam? 8 jam. 8 jam bagi 2 berapa jam? 4 jam. Jam 8 tambah 4 jam berapa? 12. Nisfahu, tengah malam, pertengahan. Lihat sini, bagi pertengahan. Jadi Anda bisa mulai bangun jam 12. Ini bangun. Sudah sholat belum? Belum, baru bangun. Allahu Akbar. Tidak. Kan tadi ada 5 sunnah. Ingat 5 sunnah. Ini bangunnya pertengahan malam. Tapi untuk sholatnya kan tidak langsung. Begitu Anda bangun jam 12, kapan sholatnya? Lewati dulu 5 tahapan. Ingat dari hadis tadi, lihat, saya katakan pada Anda, setiap kita belajar, jangan tinggalkan pelajaran sebelumnya. Makanya saya sangat tegas dan cerewet. Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Saat bangun, hadis Abu Dawud nomor hadis 1369. Amalan pertama apa? Duduk. Duduk, begitu bangun duduk. Apa Anda kira begitu duduk langsung sadar? Tidak, kadang-kadang butuh waktu. Begitu duduk, duduknya bangun jam 12. Tapi saat Anda duduk, lihat jam, sudah jam berapa? Gak percaya silakan, beda antara duduk baru bangun dengan duduk Anda sekarang. Anda duduk langsung sadar, Anda bangun duduk belum tentu seketika sadar. Masya Allah, sudah 12:30. Itu baru duduk. Gak percaya silakan, malam nanti Anda bangun duduk. Begitu duduk, Anda begitu lihat sudah lewat sekian menit. Misal 12:10. Ini kalau nggak lihat alarm ya. Karena kalau lihat alarm kadang berbeda. Alarm kan suka dipasang 3 kali kan? Pasang 3 kali. Baik, bisa. 11:45, 11:55, jam 12:00. 11:45 untuk mematikan alarm ini, bangun jam segini. 55 mematikan alarm yang kedua. Jam 12 Anda bangun, tapi kadang-kadang sekarang kan ada 2 tipe, tambah 10 menit lagi atau matikan langsung. Ya kan? Ada 2 tipe kan? Baik, kadang-kadang kita tidak sadar, begitu pijit 10 menit kemudian. 10 menit kemudian baru diingatkan lagi. Jadi begitu ketiduran bangun lagi 10 menit kemudian. Lihat sini, kalau Anda benar-benar sadar 10 menit 12:10 kan bekas ngantuk. Begitu menghilangkan kantuk, taruh 5 menit, 12:15. Setelah itu apa yang ketiga? Baca 10-11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Baik, berapa menit butuh ayatnya? Berapa menit baca 11 ayat Ali Imran terakhir? Berapa menit? 10 menit, angkat tangan. 5 menit, angkat tangan. Masya Allah. Itu kalau hafal. Coba kalau hafalannya dibolak-balik. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat mana ayatnya? Mas buka lagi. Ulang lagi catatan, buka lagi. Masya Allah. Misal alhamdulillah 10 menit, misalnya sampai 15 menit. 12:15 tambah 15 berapa? 12:30. Setelah itu baca apa? Doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Berapa menit? 1 menit kurang cuman baca. Tapi kan yang saya ajarkan bukan cuman dibaca. Yang saya ajarkan Anda memaknai doa itu. Bacanya cuman semenit, tapi pemahamannya kalau benar-benar Anda baca, bisa Anda menangis pada saat itu. Mungkin Anda menghasilkan sampai dengan 5 menit. Ya Allah, kemarin saya begini, saya bertekad sekarang lebih baik lagi. Ya Allah, kemarin saya berjamaah 3 waktu, sekarang 5 waktu. Ya Allah, ya Allah, kemarin saya ke masjid cuman sekali, saya kesana akan 5 kali. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih tidak diwafatkan malam ini. Ya Allah, mohon ya Allah kalau ini hari terakhir bagi kehidupan saya, berikan kesempatan untuk saya berubah. 5 menit. 12:30 tambah dengan 5 berapa? 12:35. Setelah itu kemana? Wudu. Apa langsung wudu? Begitu bangun baca doa langsung wudu. Toiletnya di mana? Kamar mandinya di mana? Makanya di hadis disebutkan, maka Nabi bangun bangkit menuju tempat tertutup. Menuju itu jalan artinya. Ke tempat toilet berapa menit?
Kalau anda kuat gak ada masalah, tinggal keluar. Tapi begitu bangkit setannya datang, awas di pinggir itu ada yang putih-putih rambutnya panjang. Wah, mulai. Dan taruh misalnya 5 menit. 12 berapa? 40. Baik, buka masuk. Kemudian apa yang dikerjakan? Wudu. Berapa menit wudunya? Kenapa jadi ragu-ragu sekarang? 5 menit itu yang biasa wudu. Yang saya ajarkan bukan wudu seperti itu kan. Yang saya ajarkan pertemuan lalu, wudu sambil mengukur kesalahan anda, wudu sambil berpikir kepada Allah, ingat bagaimana bisa memperbaiki diri anda, bagaimana wajah anda bercahaya, tangan anda bercahaya, kaki anda bercahaya. Belum doanya yang anda tobat di situ, anda minta jadi orang suci yang baik, maksudnya berusaha menyucikan diri anda. Proses itu butuh luar biasa. Berapa menit? 10 misal, 10 sampai 15 menit. 12.40 tambah 10 berapa? 12.50. Apa? Setelah wudhu apa? Belum, keluar dulu dari tadi. Keluar dulu dari kamar mandi. Masa langsung sholat? Begitu wudhu sholat? Kan ada di kamar mandi. Keluar dulu, keluar kamar mandi. Masya Allah. Baru setelah keluar kamar mandi ada apa? Persiapan, pakai baju dulu, gitu kan? Perbaiki dulu. Wah, pakai wangi-wangian dulu, menghadap ke arah kiblat. Berapa menit? Masya Allah. Ayo paskan sampai jam 1, 10. Beres-beres keseluruhannya misalnya jam 1.30, misal setengah 2. Misal saja. Maka dari itu hadisnya kembalikan ke hadis semula. Fastaiqadha Rasulullah SAW. Nabi SAW itu bangun. Lihat di pertengahan malam, lebih sedikit, ba'dahu qalilan, lebih sedikit. Di ketika Nabi bangun, kemudian dari proses itu kata Ibnu Abbas, lebih dari tengah malam itu baru Nabi menunaikan sholat. Artinya saat anda bangun malam tidak otomatis seketika langsung sholat. Anda butuh persiapan untuk menunaikan sholat. Maka Quran mengatakan anda bisa bangun dari pertengahan supaya persiapan cukup untuk menunaikan sholat. Jadi kalau belum terbiasa menunaikan sholat tahajud atau sholat malam, maka anda investasi dari pertengahan malam lebih sedikit. Jangan mendekat ke fajar. Subuhnya 4.48, anda bangun setengah 4, belum pernah sholat malam. Duduknya aja udah butuh 15 menit. Ngapus ngantuk butuh 5 menit. Ke kamar mandi butuh 10 menit. Begitu mau sholat malam, tinggal 2 menit subuh. Belum siap kita. Maka manhaj yang pertama, bangun tengah malam. Lebihkan sedikit untuk persiapan menunaikannya. Jadi ada sholat malam yang ditunaikan saat anda bangun malam, kemudian waktunya dilebihkan dari waktu sedikit. Awinqus minhu qalila, awinqus minhu, atau anda tunaikan bangun sebelum. Ini dia. Tunaikan sholatnya sebelum tengah malam. Lihat sini. Jadi ada yang ditunaikan sebelum jam 12. Bahkan tidak didahului dengan tidur. Dia ada orang sholat sebelum jam 12, tapi waktunya ba'da isya. Isyanya sudah selesai, sunnah ba'da isya sudah selesai, tapi dia mau menunaikan sholat. Dan ini disebut dengan sholatnya sholat malam. Ada yang dia tunaikan setelah dia tidur dulu, kemudian dia bangunnya setelah lewat pertengahan malam, dia tunaikan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau bahkan ada orang yang bangunnya lebih daripada pertengahan malam, hampir dekat-dekat ke arah subuh, akhir malam. Kalau saya bagi, awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Itulah waktu untuk menunaikan salatul lail. Pertama apa? Awal malam. Kedua apa? Pertengahan malam, akan lebih sedikit. Ketiga apa? Akhir malam menjelang fajar, sepertiga waktu malam. Silahkan pilih di antara 3 hal ini. Dan 3 hal inilah nanti yang akan menjadi jenis-jenis salat malam, setidaknya terbagi pada 3 bagian. Secara cepat saja, mohon maaf saya berikan bonus dan kita akhiri dengan uraian yang terakhir ini. Dari 3 waktu ini mengakhirkan dan menghasilkan 3 jenis salat malam. Ya. Jenis pertama, yang dikerjakan tanpa tidur dulu, umumnya waktunya dari ba'da isya sampai dengan ke pertengahan malam, atau bahkan terbentang tapi tidak didahului dengan tidur.
Ini yang secara umum disebut dengan qiyamul lail. Secara umum. Salat malam. Misal, ada dua kondisi. Anda merasa lelah, capek. Diduga malamnya sulit untuk bangun menunaikan setelah tidur dulu. Mungkin juga akan dekat subuh. Kesulitan bangun menunaikan tahajud misalnya. Maka Anda bisa ambil alternatif yang pertama. Setelah salat isya, Anda salat sunnah ba'diyah. Setelah itu tunaikan salat malam yang ini. 2 rakaat, 4 rakaat semampu Anda. Paham? Ya, jadi ini yang dimaksudkan salat yang Anda tunaikan, salat malam yang jenisnya dilakukan sebelum Anda tidur. Karena Anda menduga bahwa Anda belum tentu bisa bangun pada malam harinya, saking lelahnya. Kondisi kedua, bisa jadi Anda dalam keadaan memang sedang begadang misalnya, karena kondisi tugas tertentu. Misal, dalam keadaan sedang ada shift kerja yang membuat Anda belum tidur, mengerjakan sesuatu. Tayyib, dalam keadaan ingin jeda rehat, Anda ingin mendekat kepada Allah supaya tenang lagi keadaannya, fikirannya, maka Anda bisa tunaikan salat ini. Walaupun misalnya sudah jam 12, pekerjaan masih dikerjakan, tapi Anda belum tidur. Nah, Anda ingin tunaikan salat misalnya, maka salat Anda statusnya di situ masuk dalam kategori salat qiyamul lail. Jelas ya? Atau Anda pulang misalnya, saya pulang dari Jakarta sampai Palembang, sampai rumah misalnya jam 11:30. Saya ingin sholat, isya sudah, saya pengen sholat sebelum tidur. Maka sholat Anda disebut dengan qiyamul lail. Paham? Jadi dalam situasi Anda begadang, ya tapi ada manfaatnya, ya hati-hati Anda kemudian tunaikan sholat itu sah. Begadang itu jangan begadang kecuali ada perlunya, ya. Anda ada keperluan, Anda tunaikan dalam keadaan Anda belum tidur, Anda isi dengan menunaikan salat pada saat itu. Maka kategori yang pertama disebut dengan apa? Qiyamul lail. Tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jelas? 2. Ini umumnya. 2. Pertengahan malam sampai dengan ke akhirnya. Biasanya dikerjakannya jarang-jarang. Ada yang di bawah tengah malam. Biasanya rata-rata di atas tengah malam. Lebih dari jam 12. Setengah 2, setengah 3, setengah 4 mendekat kepada fajar. Nah, aktivitas yang ditunaikan setelah tidur dulu, tidur berbaring dalam bahasa Arab disebut dengan hajada. Ha, jim, dal. Hajada. Kalau Anda berusaha untuk bangkit setelah Anda berbaring terlebih dahulu, maka tambahkan ta di depannya. Ta, ha, jim, dal. Kalau Anda serius ingin mengerjakannya, serius, betul-betul pengen bangun. Satu yang serius ditambah dengan tasydid sebelum huruf akhirnya. Tasydid, syiddah, double, semangatnya 2 kali lipat. Ada perjuangan untuk bisa mewujudkan itu. Tambah tasydid. Jadi berubah kalimatnya dari hajada jadi tahajjada, tambah tasydid. Tahajjada. Usaha untuk bangkit setelah Anda berbaring dengan serius cara bangkitnya. Kalau ingin dirubah jadi sifat dan kebiasaan, maka rubah kalimatnya dari tahajjada jadi tahajud. Kalau dalam bentuk perintah, maka tahajjud namanya. Quran surah 17 ayat 79. Faminal laili wa minal laili fatahajjad. Ada ta, ada tasydid. Kata Allah, di antara sementara malam, ayo berusaha. Jangan terlalu menikmati tidur dengan selimut yang enak. Ayo berusaha untuk bangkit, karena ada yang penting pada saat itu. Fatahajjad. Kalau Anda dawamkan, kerjakan, sifatnya disebut dengan tahajud. Maka muncullah kemudian istilah salat tahajud. Salat yang ditunaikan setelah Anda tidur berbaring terlebih dahulu, umumnya dikerjakan lewat dari tengah malam sampai dengan akhirnya. Paham? 3. Terakhir, dan betul-betul yang terakhir, salat yang berlaku di 3 waktunya. Di awal malam silahkan, tengah malam boleh, menjelang akhir malam boleh, dan dia tidak diikat mau dengan tidur mau dengan tidak tidur. Awas, hati-hati, ini penting. 1, dia tidak tidur dulu. 2, dia tidur dulu. Yang 3, nggak ada hubungan dengan tidur atau tidak tidur. Dan waktunya dia malam. Apakah awal malam, tengah malam, atau akhir malam? Jelas? Ulang, jelas?
Taib. Yang ketiga disebut dengan witir namanya. Witir. 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 Salat witir, salat yang ditunaikan pada waktu malam setelah selesai isyanya, selesai sunnahnya. Dia bisa ditunaikan sebelum tidur. Makanya nanti ada orang witir sebelum tidur. Pertanyaannya, kapan Nabi mengisyaratkan kita witir sebelum tidur? Awas supaya tidak dibenturkan nanti dengan witir yang setelah tidur. Baik ya. Tapi ada juga orang witir setelah dia menunaikan salat. Tidur, dari tidur, salat, dia witir. Ada orang yang sebelum dia tidur, dia witir. Witir tidak terikat apakah mesti tidur dulu atau tidak tidur dulu. Boleh dikerjakan di awal malam, tengah malam, atau bahkan sampai dengan akhir ke malamnya. Jelas di sini?